maju di sudut kanan, sebut saja namanya Giting. Sedangkan juara bertahan di sudut kiri, kalian pasti kenal dong. Siapa lagi kalau bukan si tiang listrik? Weleh, mau sampai besok sore juga gak bakal benjol tiang listriknya dipukulin. Yang ada, tangan si Giting pada sakit kan? Ya, begini ini deh kelakuan si Giting kalau lagi fly. Memalukan. Sekarang bayangin aja, gimana mau sampai rumah dengan selamat kalau baru mau naik aja si Baok udah jatuh. Bukan karena grogi disamperin si cantik, si Baok jatuh lantaran terlalu banyak minum yang enggak. Puyeng dah. Punya majikan kayak si Tomir bener-bener buat si kuda harus ekstra sabar dan pengertian. Kalau nggak pintar jaga emosi, bisa jadi malah si kuda ini yang kena darah tinggi. Gimana? Enggak. Saban hari kelakuan si Tomir gak pernah berubah tuh. Kerjaannya cuma minum-minum terus. Nggak cuma bikin kembung, efek jangka pendeknya ya seperti sekarang ini nih. Tomir, tinggalin deh itu miras. Naik kuda aja susah. Gimana mau naik kelas jadi manusia yang lebih baik? Terkadang, kelakuan orang mabuk gak jauh beda sama kelakuan orang nekat. Jelas-jelas mobil udah dekat, si Goes masih nekat tuh buat nyebrang. Ngerem mendadak pun sia-sia. Kalau nyebrangnya di zebra cross, kalian nilai sendiri deh siapa yang salah. Usai beli nasi uduk buat sarapan, si Lamer yang hendak masuk ke kamar mendadak ambruk. Penyebabnya, apalagi kalau bukan minuman keras yang baru saja si Lamer teguk. Minumnya sih sedikit, tapi akibatnya lumayan besar nih. Nggak cuma celana yang melorot, keseimbangan tubuh si Lamer ikutan ngedrop tuh. Hal-hal yang harusnya mudah dilakukan, jadinya sulitnya minta ampun tuh. Daripada miras, mending jus mangga aja. Lebih enak loh, men. Setelah sempat nyasar, Mbak Yul yang datang dari kampung akhirnya sampai juga tuh di rumah majikan barunya. Tapi Mbak Yul yang kesasar, kenapa malah si ibu yang sempoyongan ya? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba si ibu jatuh sendiri tuh. Aduh ibu, biar nggak lemes, usahakan perut jangan sampai kosong ya. Berhubung si Tom-Tom nggak bawa payung, beliau jadi buru-buru tuh nyebrangnya. Basah sih enggak, yang ada si Tom-Tom malah kesandung tuh. Makanya, woles aja dong Tom. Tadinya sih, dengan semangat 45, Pak Polisi mencoba mengejar penjahat yang melarikan diri. Sayang, saking semangatnya, polisi lari jadi polisi tidur tuh. Ayo, tetap semangat ya Pak. Seperti apakah reaksi orang mabuk sewaktu melihat telepon umum? Iya, kira-kira seperti si Joran ini nih. Sebut saja namanya begitu. Lagian, si Joran cemen banget deh. Masa gara-gara ribut sama pacarnya pelariannya malah ke miras? Masalah nggak kelar, tapi yang ada kepala malah puyeng. Rumor kalau Pak Polisi di perempatan ini punya kekuatan super, sepertinya ada benarnya nih. Sewaktu ada mobil yang melanggar garis pembatas, hukumannya langsung kontan tuh. Nggak perlu surat tilang segala, sekali tendang langsung mundur tuh. Makanya mas, taat aturan dong. Saat hendak kembali ke mobil, yang ada malah kejutan nih. Mobil yang semula terparkir rapi, tahu-tahu malah ngelawan tuh sama majikannya sendiri. Usut punya usut, ini bukan soal pemberontakan mobil terhadap majikan kok. Ini gara-gara teknologi remote mobil. Maunya sih ingin gaya dan dianggap canggih, tapi pas dipakai malah error begini. Satu lagi nih tentang kejutan. Apa kejutannya? Nih, lihat aja sendiri. Tiang listrik lah pakai ambruk segala. Ada-ada aja deh. Sekilas sih emang gak ada yang lewat sini. Tapi kalau diperhatiin lagi, ada donat belimbing tuh.
Ayo ngaku dong, siapa nih yang kehilangan ban mobil? Tidak lama kemudian, terjawab sudah mobil mana yang bannya lepas. Sebut saja namanya si Kuning. Gimana ceritanya? Coba, masa posisi kontainer miring begini? Weh. Apa supirnya nggak sadar ya kalau telah terjadi sesuatu? Moga-moga aja ada yang ngasih tau Pak supir deh. Kalau dibiarin, bisa bahaya kan? Kalau cara putar baliknya seperti ini, siapa juga yang mau ngasih jalan? Yang ada malah bikin emosi aja deh. Akibatnya jadi saling ledek-ledekan tuh dari dalam mobil. Wah, di jalan raya itu emang banyak cobaannya ya. Meskipun benda yang jatuh ini ukurannya kecil, tapi kalau kejadiannya di jalan tol, bisa bahaya juga loh. Weleh, mobil ini mau diapain ya? Posisinya kok ada di antara dua kontainer ini? Oh, ternyata kontainer yang satu ini lagi mogok tuh. Makanya, mobil mau dipindahin ke kontainer sebelah. Tapi gimana caranya ya? Apa iya bisa dipindahin? Kalau dari gelagatnya sih, kira-kira apa yang bakal terjadi sama mobil ini ya? Wow! Hasil akhirnya sukses kok. Pasti tadinya pada mikir yang enggak kan? Mungkin karena tahu ada kamera, si Meong jadi naik ke kap mesin tuh. Sayangnya yang punya mobil nggak terima kalau si Meong naik sini. Si Meong emang bandel sih. Tuh lihat, dia malah manjat lagi. Sekarang jadi kaget sendiri kan? Dua mobil bermanuver secara bersamaan. Yang satu mau belok, yang satu lagi mau putar balik. Kayaknya supir si Kuning ini baru belajar nyetir deh. Masa cuma muter balik aja sampai nyundul trotoar sih? Rusak deh bempernya. Dua mobil sudah berhenti untuk memberi kesempatan kepada city car untuk masuk ke jalan raya. Sayang, ada aja nih yang gak sabaran. Akibatnya tanggung sendiri ya. Udah 3 kali dikasih tahu kalau melewat sini harus hati-hati. Malah bandel. Jelas-jelas lantai masih licin abis dipel. Masih aja sih meleng. Kelalaian satu orang bisa sebabkan banyak orang lainnya mengalami kerugian loh. Gara-gara rem mendadak, mobil lain ikutan kena getahnya kan tuh. Turun ke jalan raya itu harus pandai-pandai antisipasi segala kemungkinan ya, supaya kejadian model begini nggak ulang lagi. Sebenarnya sih, mobil sedan warna hitam ini udah bayar uang parkir loh. Tapi anehnya, ngapain juga dia mundur lagi begini? Tuh lihat, mundur lagi. Apa dia nggak lihat ke spion kalau di belakang ada mobil antri? Kalau gayanya seperti ini sih, kalau dibiarin lama-lama bisa nabrak nih. Tapi tenang, pangkal masalahnya sepertinya bakal teratasi deh. Ternyata pengemudi mobil tadi adalah seorang ibu rumah tangga yang baru belajar mobil. Tuh lihat, dia tuh keren tempat tuh sama suaminya. Udah pasti dong suaminya jago nyetir. Dugaan kalau si suami jago nyetir ternyata salah besar. Bukannya bener, nyetirnya malah semakin parah nih. Tuh lihat, kok mundurnya malah makin parah nih. Hampir aja kena mobil di belakang. Waduh, jadi penasaran nih. Bikin SIM-nya di kantor polisi apa di kantor pos?
Pencurian dipergoki patroli polisi. Pelaku kriminal kabur menggunakan mobil sedan yang nekat melanggar sejumlah rambu lalu lintas. Tentu saja Pak Polisi nggak mau kehilangan buruannya. Tindakan tegas membuat mobil penjahat berhenti seketika. Tapi kayaknya mereka nggak mau nyerah tuh. Malahan ada yang larinya bagikan atlet lari jarak jauh nih. Mau lari kemana sih Mbak? Mending nyerah aja deh. Orang udah terkepung begini. Sekarang kapok kan? Jalan tikungan seperti ini emang harus waspada. Setidaknya jangan pernah ngebut deh. Jangan seperti pemotor yang satu ini. Masih soal motor yang jadi rusak gara-gara kelalaian pemiliknya. Om biker yang satu ini salah perhitungan lantaran posisinya terlalu dekat dengan mobil box di sampingnya. Motor sih emang jadi ringsek, tapi si Om biker baik-baik aja kok. Karena lapangan sepak bola jauh dari rumah, terpaksa deh main di jalanan begini. Meskipun bola yang disepak cuma dari barang bekas. Tapi yang namanya main di jalanan begini, tentu aja ada resikonya. Salah satu personil dari trio sekawan ini sempat terserempet mobil. Rekan korban berupaya mengejar mobil yang mencoba kabur. Tapi sayang, pelaku berhasil kabur tuh. Besok-besok jangan main di jalan lagi ya. Main di garasi rumah kan lebih aman loh. Semua orang juga tahu kalau lampu lalu lintas sudah merah, ya harus berhenti dong. Ini mah enggak. Supir mobil warna hitam ini main bablas aja tuh. Dan sebelumnya sempat nyenggol mobil lain pula. Makanya sekarang lagi dikejar nih. Ternyata supirnya lagi mabuk berat tuh. Lihat aja gimana cara dia bawa mobil. Selain ugal-ugalan, cara bawa mobil seperti ini sungguh berbahaya. Tapi gimana cara ngasih tahunya ya? Orang lagi mabuk begitu. Tapi untung gak dia kena batunya tuh. Lagian, hari gini masih aja sih minum miras. Ini mah namanya gak sayang badan sendiri. Masih tentang supir mabuk nih. Setelah nabrak mobil di depannya, mobil ini kembali menabrak mobil dari arah berlawanan. Miras lagi. Apa nggak capek tuh kerjaannya benerin mobil orang lain melulu? Ada juga yang nyupirnya sadar tapi bawa mobilnya bener-bener sembrono. Tuh lihat, mobil sih emang keren dan keluaran terbaru. Tapi korban yang kena serempet juga banyak kan tuh. Akibatnya, dia dikomplain para supir tuh. Lagian sih, belum lancar tapi udah turun ke jalan. Nggak mobil, nggak motor. Ya sama aja lah, sama-sama bisa sial kalau nyetirnya asal. Fokus dong mas, kalau belum lancar bawa moge, mending bawa sepeda dulu deh. Pemirsa, bermain basket memang sudah menjadi hobi Siminal dan Minul. Dan niatnya sih, Siminal ingin melempar bola ke dalam ring. Tapi bolanya malah mantul dan kena kepala Siminul begini. Tuh, lihat. Siminul sampai jatuh gara-gara kena bola. Ayo Minal, buruan tolongin dan minta maaf ya.
Ini tentang kejadian kocak seputar olahraga basket nih. Ceritanya, si Koplak ingin meniru aksi slam dunk bintang basket pujaannya. Tapi karena terlalu bersemangat, si Koplak malah nyangkut begini di ring basket. Melihat kejadian ini, teman-teman si Koplak bukannya langsung menolong, malah si ketawa ngakak. Bahkan ada yang mengabadikannya lewat ponsel loh. Untungnya, ring basketnya nggak ada yang patah ya. Kalau enggak kan, makin amsyong deh. Pemirsa, udah tahu ruangan tokonya sempit begini, si Emen tetap nekat main kasih seperti ini loh. Hasil, malah kasihnya mantul dan balik kena si Emen seperti ini. Lagian, kalau mau main kayak gini tuh di lapangan dong, bukan di dalam ruangan begini. Gara-gara terpesona melihat cewek cantik yang sedang lewat, si Bejo malah jadi nggak konsen kerjanya. Akibatnya, si Bejo yang sedang pasang spanduk sampai jatuh dari tangga seperti ini. Apes banget nasib kamu, Bejo. Kalau kelakuan si Kentung ini beda lagi nih pemirsa. Karena iseng nggak ada kerjaan, si Kentung malah main-main pakai alat ortopedi ini. Dan kelanjutannya bisa ditebak sendiri kan? Si Kentung sampai terbalik seperti ini. Wah, lain kali minta bantuan orang lain ya. Beragam perlombaan digelar Desa Bojong Kenyot saat hari kemerdekaan tiba. Salah satunya lomba melewati rintangan tali. Karena terlalu bersemangat mencapai garis finish, si Ikel pulang berhati-hati hingga kepalanya nyabut begini. Waduh, sakitnya sih mungkin gak seberapa, tapi malunya gitu loh, gak nahan. Bekerja dengan penuh semangat itu memang baik, tapi kalau kurang berhati-hati bisa apes kayak si botak ini. Saat sedang melayani salah satu customernya, si botak malah terjatuh dari kursinya begini. Si botak pun harus menahan rasa malunya di depan tamunya. Sing sabar, sing tawakal ya. Sebagai karyawan baru, si Acong bertugas memindahkan barang-barang dengan menggunakan alat forklift. Karena terlalu bersemangat menarik forkliftnya, si Acong sampai terjatuh dan tertimpa barang-barang yang diangkutnya. Untungnya, rekan-rekan kerja di sekitarnya langsung segera menolong si Acong. Aduh Acong, lain kali lebih hati-hati lagi ya, supaya gak kena omel si bos. Ada aja kalau masih bohong nih pemirsa. Kolam pintu perlintasan kereta otomatis ini malah dijadikan bahan mainan. Akibatnya, kepala si Bombom harus dipotong kolam pintu ini. Lagian, aneh-aneh aja sih cara bercandanya. Sekarang kapok kan? I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. To the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing the song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like? This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. And they come unstuck. Because you don't know what's it all. Fresh banget deh nih orang. Udah nabrakin satu kali bukannya berhenti. Dia malah ditabrak ulang. Entah apa yang terjadi, tapi sepertinya supir ini dendam banget deh. Bukan cuma bagian samping, ditabrak dari segala penjuru tuh. Wah, dasar stres. Waktu emosi
emosi udah turun, baru deh dia nyesel. Apalagi harus ganti rugi segala juga tuh. Saat bersusah payah mendorong gerobak miliknya, Bang Omat hampir aja celaka tuh. Dari kejauhan sudah terlihat sebuah bus yang melaju dengan kecepatan tinggi. Karena gagal ngerem, truk muatan kayu ini pun terbalik dan nyaris mencelakakan Bang Omat. Lagian sih, udah tahu muatan segede gini, bukannya pelan, malah ugal-ugalan. Tahu sendiri kan akibatnya? Beralih ke Yogyakarta. Kamera CCTV merekam kedatangan seorang pemulung yang mendatangi sebuah tempat percetakan sekitar pukul 3:30 pagi. Setelah memanjat tembok, pemulung ini masuk ke dalam ruangan dengan sangat leluasa. Menggunakan bantuan senter, pelaku menyisir setiap sudut ruangan yang menyimpan aset milik perusahaan. Satu unit mesin cetak berhasil ia bawa kabur. Tapi ingat, wajahmu itu loh udah terekam di CCTV. Kalau mau puter balik harusnya sih posisinya harus antri dong. Jangan sejajar begini. Kesialan pun datang. Tiga-tiganya kena sambar mobil kontainer tuh. Satu lagi nih yang kena sial. Jelas-jelas dari kejauhan udah nampak pintu perlintasan. Dia malah bablas terus tuh. Supirnya jadi syok sendiri tuh. Udah deh, mulai sekarang pakai cara aman aja. Jalan pelan-pelan.